Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang efek energi dari hujan meteor ya, di tanggal 13 Agustus kemarin ya. Kita lihat energinya. Insya Allah ini bisa membawa energi positif. Walaupun ada yang negatif, bukan berarti kita harus menyerah, bukan berarti kita harus takut, ya, bukan berarti kita harus melakukan keburukan terus. Pastinya kita kepengen menjadi orang baik nantinya. Kalaupun menjadi orang baik selalu dimanfaatkan orang lain atau dikhianati, biarin, tetaplah berbuat baik, ya, karena hari sial itu tidak ada tanggalannya, ya, tidak ada. Jadi kebaikan itulah yang bisa membentengi kesialannya kita, entah di mana dan entah dengan siapa, entah cara apa, kita nggak tahu, ya kan? Hanya Allah yang tahu. So, insya Allah energi aku, terutama energi spiritual yang aku punya, ya walaupun cuma sedikit nggak apa-apa ya, karena ini milik Allah, aku hanya menjalankan. Insya Allah ini bisa membantu kalian dan membawa kebaikan buat kalian, ya. So kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, kita mulai ya. Kita lihat situasi kita bisa terjadi sekarang ataupun nanti, ya. Situasinya kita. Wow. Langsung di justice. Energi ada di Libra. Insya Allah situasinya kita ini akan adanya karma ataupun pembayaran, ya, keadilan. Tapi bukan berarti kita harus takut untuk membayar karma, bukan berarti kita harus menyerah, ya, untuk mencari keadilan. Di sini kita harus bisa mengimbangi, ya, dalam situasi apapun, pikiran, logika. Situasi keadilannya kita ini tentang orang yang mengkhianati, ya, situasinya. Dan ada seseorang ataupun kita masih memikirkan tentang keadilan dari triparti atau orang yang menjahati kita. Kita mikirin hal itu. Bahkan diri kita sendiri juga, ya. Ya, bahkan diri kita sendiri juga mengkhianati diri, perasaan gitu, ya. Kita lihat lagi situasinya kita, ya, situasi kita. Wow. Oke. Di sini yang aku lihat sih situasinya seseorang yang pernah menyakiti kita ini mencoba ingin kembali, mencoba ingin komunikasi, karena dia melihat kita sudah memiliki power, kekuatan dalam menghadapi segala ujian, coba untuk tegar, optimistik dalam mendapati kehidupan yang lebih baik gitu, ya, terutama dalam hal spiritual. Aku ngelihatnya dia memikirkan gimana caranya untuk bisa bayar karma dia. Dan situasi ini kita pikirkan juga diri kita gitu, ya, untuk bisa bayar karma diri kita juga gitu. Makanya sangat berhati-hati dalam bertindak, dalam berpikir, ya. Aku ngeliatnya, nanti kita lihat clarify-nya. Oke. Untuk orang yang pernah stalking kamu ataupun yang pernah menjahati kamu, ini lagi dilanda kesusahan, ya.
lagi dilanda kesedihan, lagi diberi ujian, tapi dia masih stalking kamu. Ada rasa kecewa, menyesal juga, diri kamu juga sama, kecewa dengan kisah masa lalu yang ternyata membuat kamu ditinggalkan, membuat kamu disakiti. Ya, dulu kamu memang ada rasa dendam pastinya, karena ya diduakan, dikhianati, marah, kesal, dendam itu wajar manusia. Dan di sini kamu memikirkan ya tentang kisah masa lalu ini membuat kamu sedih. Terkadang ya kamu berpikir gini, ya apa gue ya harus kayak orang ketiga juga nih, jahat gitu misalnya. Ya membalas kejahatan dia dengan kejahatan juga. Kamu mikirnya begitu. Tapi pada akhirnya alhamdulillah kamu belajar banyak memikirkan karma dirimu sendiri. Dan ini membuat kamu banyak belajar berhati-hati dalam bertindak, berucap. Walaupun kamu tahu ada yang stalking kesuksesannya kamu. Ya. Kita lihat hasil energi, efek energi dari hujan meteor di tanggal 13 Agustus 2023. Ini timelines ya. Efek energi untuk kita ya, untuk kita. Efek energi hasil hujan meteor. Insya Allah ini bisa resonate. Jadi situasinya kita ini banyak belajar tentang karma. Situasi kita. Sebagian juga ada yang mencoba untuk bercerai, ada. Ya, kamu coba untuk kuat. Aku ngelihatnya. Coba untuk memaafkan seseorang yang pernah menyakiti kamu, mengkhianati kamu. Wow. Oke, efek energi dari hujan meteor. 5. Why? Oke. Efeknya gini. Kamu sudah mengendingkan yang namanya mempertahankan kehidupan yang hampa. Terutama mempertahankan seseorang yang selalu datang dan pergi dan memberikan harapan palsu hanya untuk kesenangan semata. Dan ini membuat dia memulai kehidupannya seseorang yang selalu berpetualang dan merasa memiliki kekuatannya, entah itu seksualitas atau fisik ya, ataupun tentang keuangan. Sehingga dia bermasalah nih. Bermasalah ya. Banyak drama, banyak pertengkaran ya terhadap perjalanan hidupnya dia. Dan ini menjadi suatu kesia-siaan. Efeknya ya. Kamu coba untuk mengendingkan. Wow, the magician, 9 of wands, 7 of coins, 10 of coins, and the 3 of cups. Okay. Alright. Aku ngelihatnya di sini efeknya itu segala apapun yang sudah kita kerjakan, terutama melakukan segala cara untuk bayar karma ya. Kita pelajari banyak hal ya tentang kehidupan dunia dan untuk akhirat juga ya, khususnya spiritual. Di sini aku ngelihatnya akan ada kebahagiaan yang selama ini kita tunggu. Ada yang sudah menjalani healing sampai 7 tahun ya perjalanannya. Dan insya Allah nih aku lihat ya efeknya bagus banget. Akan ada pernikahan, kestabilan hidup, ataupun kembali rujuk dengan pasangan. Tapi tetap berhati-hati. Dalam kesenangan itu jangan sampai kebablasan. Jadi jangan terlalu, misalnya nih gini ya, kita udah dikasih happy nih, terus kita lupa gitu dengan ikhtiar kita lupa dengan healing kita. Udahlah, nggak usah healing lagi misalnya udah happy ya. Jangan dilepas, karena energi akan terus menghadang, energi negatif.
ya. Dan di sini apapun permainan jika diawali dengan niat buruk, ya, ini akan ada suatu karma. Walaupun niat baik, ada suatu karma, ada suatu pembayaran. Di sini kamu belajar banyak, ya, tentang pengalaman hidup di masa lalu ataupun sekarang. Bahkan untuk masa yang akan depan, kamu banyak belajar memperbaiki tentang rasa sakit hati, tentang pengkhianatan, ya. Di sini aku ngeliat efeknya bagus, karena kamu bisa mempelajari tentang intuisi kamu, ya, yang selama ini kamu pendam, dan kamu juga udah bisa banyak bersabar, menanam terus, ya, walaupun terkadang ada perasaan kapan sih hasilnya, tapi di sini kamu belajar sabar, ya, belajar kuat, belajar tegar. Kamu yakin suatu hari apa yang kamu tanam ini akan menghasilkan kebahagiaan. Dan efeknya ini bisa untuk keluarga kamu juga. Dari apa yang kamu tutupi dalam mempelajari suatu hal untuk tujuan niat baik dan niat baik ataupun buruk, itu pasti hasilnya bisa ke keluarga, efeknya bisa ke keluarga. Ada union, yes it is. Tapi kita harus berhati-hati juga. Ketika kita union, jangan terlalu berlebihan bahagianya. Jangan terlalu, maaf ya, di-expose gitu ya. Karena ya sekarang lagi zamannya 5D. 5D itu orang bermain di dalam dimensi alam bawah sadar, ya, telepati. Kalau di teknologi itu 5G, ya, giga. Ya, 5D juga deh, kayak 5G kayaknya. Kalau di spiritual itu 5 dimensions. Banyak perubahan bumi, dunia lagi upgrade, ya. Dan ada keinginan orang yang pernah nyakitin kamu ini ingin kembali union sama kamu karena dia bermasalah. Ya, bermasalah dengan dunia petualangan hidupnya dia. Drama dengan, ya, hawa nafsunya di sini. Oke, kita lihat lagi ya efeknya hasil dari hujan meteor. Belajar tentang kejujuran, belajar tentang keadilan, dan belajar untuk rujuk ada nih, ya, orang yang pernah bersama dengan kamu. Tapi dia masih menunggu waktu yang tepat, ya, untuk bisa rujuk ke kamu. Makanya dia memantau kamu nih. Apa sayang? Dan efeknya buat kamu ini, kamu coba lakukan segala cara untuk bisa sembuh dari luka hati kamu, luka batin. Ya, kamu menanam kembali tentang spiritual kamu nanam kebaikan, kamu nanam ketegasan, kamu nanam hal-hal yang berbau spiritual, kamu sangat suka gitu ya. Dan ini membuat kamu akan meraih kebahagiaan. Tapi memang harus ikhlas, harus sabar, harus tegar dalam menghadapinya. Kita lihat clarify-nya. Kita lihat the justice, please. Clarify of the justice. Situasi, ya, situasi. Wow, kejelasan. Ya, look at this, guys. Air sign. Zaman karma. Zamannya keadilan. Kok merinding ya gue? Oke, akan ada suatu kejelasan ataupun keputusan, entah itu perceraian ataupun kebohongan yang akan terbongkar. Ini memang membuat kamu terluka dan sakit hati, ya. Terutama dari seseorang yang pernah menyakiti kamu, seseorang yang pernah mengkhianati kamu di sini. Ya. Dia akan coba untuk datang ke kamu. Tapi di sininya kamu sudah
melangkah lebih maju, lebih cepat, meraih kebahagiaan kamu. Kenapa? Karena ini hasil dari cara kamu sembuh. Tuh ya, orang di masa lalu. Six of Cups. Tadi aku bilang juga apa? Orang di masa lalu. Lidah apa? Pahit lidah gitu ya. No. Ya. Kamu menerima keputusan untuk bercerai atau berpisah, ataupun ya menerima segala apapun keputusan dia ya. Di sini kamu memutuskan untuk belajar membayar karma. Bahkan ada yang bilang, ya udahlah kalau memang gue harus bayar karma sampai 7 tahun lamanya, atau yang penting jangan sampai 7 turunan anak cucu cicit gue kena karmanya yang ditanam dari seseorang yang pernah nyakitin kamu. Ya. Tuh. Karena hadirnya orang baru. Sehingga di sini kamu coba untuk fokus membayar apa yang kamu tanam dulunya, yaitu tentang diri kamu, kelakuan kamu, niat kamu di masa lalu, ataupun dari keluarga kamu, dari pasangan kamu gitu ya. Orang-orang sekeliling kamu banyak belajar sabar tentang bayar karma. Walaupun kamu ini terkadang masih bingung, sampai kapan ya gue harus bayar. Tapi di sini kamu ya coba untuk fokuskan menanam sesuatu yang baik akan berakhir dengan baik, walaupun perjalanannya diberikan banyak pilihan nantinya. Ya, akan ada suatu kejujuran dari seseorang yang pernah hadir dalam hidupmu. Terkadang ini membuat kamu situasinya ya dilema sih. Dilema ya situasinya. Tapi di sini kamu juga sangat berhati-hati ya untuk bisa kembali ke dia juga. Kalau yang masih bersama, kamu menerima, tapi bukan berarti terbuka kembali. Tuh. Ya. Wow. Oke. Ace of Swords, Six of Cups. Oh, guys. Dia stres loh sama orang ketiganya. Depression. Ya, depression. Dia tersiksa karena diikat secara gaib oleh orang ketiganya. Dan dia bermimpi tidak enak tentang serangan gaib juga. Makanya dia ingin belajar menanam intuisinya dia kembali. Wow guys, Page of Swords and the Page of Swords in the reverse. Banyak kebohongan ya. Dia coba ingin menjujurkan kebohongan dia ya, untuk bisa kembali ke kamu. Akan banyak terungkap kebohongannya dia. Tuh, karena dia bingung meraih kesuksesan dia sendiri, dan sulit banget meraihnya sekarang. Ya, sulit. Berat langkahnya. The Magician. Ini bahasanya mana ya? Kayaknya Jerman deh. Le Batelier. New Vidi Baton. And Sepp Denier. Oke, bahasa-bahasa Jerman gitu deh. Ini kartu lama nih guys. Nyari lagi susah. Ini juga belinya langsung dari luar negeri. Aku pakai eBay kalau nggak salah. Pakai eBay. Pajaknya beb, gede banget di Indonesia. Kita lihat efek ya, efek buat kita. Oke, efek buat kita. Masya Allah. Ini bener-bener ya, efek buat kita tuh khususnya yang bener-bener fokus pembenahan diri dalam spiritual ya. Kalau yang masih baru-baru mungkin belum ngerasa gitu ya. Masih diberi ujian, jadi masih banyak ngeluhnya juga. Kalau yang udah menjalaninya dengan tekun, dengan konsisten gitu ya, insya Allah ini udah mulai kuat. Bahkan kalau bisa jangan berhenti gitu loh, terus di healing. Dan
Wow guys, diberi 2 guys. Ya, kalau bisa jangan berhenti. Aku ngelihatnya. Oke. Efek hasil dari hujan meteor. Apapun yang kita pelajari, insya Allah dengan niat baik ini akan menjadi suatu tujuan hidup yang lebih baik lagi. Sukses. Salah satunya adalah membayar karma. Kebahagiaan yang selama ini kita inginkan ataupun tertahan, ada yang union, yes it is, dan mensukseskan apa yang kita obsesikan, terutama tentang spiritual. Dan aku ngelihat ada seseorang yang suka dengan kamu, ingin menikah, dan kebohongan tentang triparty ini akan terbongkar. Narsisnya dari orang ketiga juga akan terbongkar. Bahkan aku ngelihat di sini, apa yang kita doakan selama ini insya Allah akan terkabul. Ini bisa bulan 9 loh dikabulnya. Bulan 9. Ya, 99 guys. Ini 9 guys. 99 kan. Ya, bisa bulan 9. 9 tambah 9 18. 1 tambah 8 9. Bisa bulan 9. Dan situasinya kamu fokus aja di dalam kebahagiaan keluarga dan tetap tegakkan tentang keadilan dan kejujuran dalam meraih kesuksesan. Banyak orang yang suka dengan kamu, tapi ingat, tetap waspada ya, terutama dari orang-orang yang munafik terhadap kamu. Kuatkan diri ya dalam mempelajari energi spiritual, walaupun harus menjadi orang yang misterius saat ini ya, tidak terlalu diekspos, terutama ya tentang fisik dirimu gitu ya. Akan ada kebahagiaan yang selama ini kamu inginkan, tapi memang di sini kamu harus bisa bahagiakan dirimu juga dan lebih banyak berdoa kepada Tuhan. Ya, aku ngelihatnya. Dan orang yang selama ini nyakitin kamu, yang sudah bercerai dengan kamu, ini akan coba untuk menunggu waktu yang tepat kembali sama kamu. Ya, aku ngelihatnya. Jadi dia masih berharap bisa kembali lagi sama kamu. Kita lihat dengan kartu lainnya. Hidungku gatel. Bentar guys, aku cari kartu spiritual. Alright. Efek dari hujan meteor tanggal 13 Agustus 2003. Efeknya apa buat kita? Wow, guys. Wow, be willing to forgive. Ask the angel to clear your mind and body of past pain is exchanged for peacefulness. Manifestations of power. Use your spiritual gift and natural abilities to attract your desired outcome. Wow. Ingat ya, tadi ada spiritual ya. Kamu benar-benar fokus lakukan segala hal. Ya, belajar tentang spiritual, dan di sini akan ada hasil kekuatan atau talenta yang kamu akan miliki tanpa kamu sadari, entah itu secara fisik talentanya atau secara energi. Ya. Visualize a success. See yourself as doing well in this situation and have faith in the positive outcome. And the bottom of the deck, we release. Wow, guys, look at this, guys. Wow, melepaskan.
untuk membersihkan dirimu. Bagus banget. Work with the angel Michael to let go of what no longer serves your or your purpose. Kamu atau pasangan kamu ya. Clear yourself. Ask the angel to release any toxic energy. Vessel you have may have aborted. Wow. Willing forgive. So saling memaafkan. Tadi ada the Queen of Wands 2 kali ya. So belajar memaafkan, belajar melupakan, belajar fokus tentang spiritual. Bukan main-main lagi kali ini. Kalaupun sudah dikasih apa yang kamu inginkan, bukan berarti kamu melepaskan spiritualnya kamu, ritualnya kamu gitu ya. Dan di sini kamu sembuhkan, bersihkan pikiran kamu, hati kamu dengan kedamaian dari kisah masa lalu yang sangat membuat kamu terluka, trauma. Manifesting power. Gunakan kekuatan spiritual kamu ataupun kekuatan fisik dari hasil spiritual kamu, yaitu talenta ya, dengan tanggung jawab yang benar. Jadi ketika kita diberikan amanah, bukan hanya kita menggunakannya saja, tapi mempertanggungjawabkannya dunia dan akhirat. Pastinya kita akan dipertanyakan oleh Tuhan. Contohnya gini, kamu dikasih kepintaran masak gitu ya, misal gitu, contoh. Pastinya nanti kelak di akhirat kita ditanyakan, kamu dikasih hidayah, otak ya, pikiran, bisa masak. Nah, masaknya itu buat apa? Buat diri kamu sendiri kah? Manfaat untuk orang lain kah? Gitu ya. Atau menjahati orang lain. Contohnya gini, masakannya itu nggak enak, terus ada yang pakai racun, maaf gitu ya, itu kan niatnya nggak baik gitu. Jadi segala sesuatunya, apa yang kita miliki itu pasti ada pertanggungjawabannya, hisapnya. Jadi gunakan dengan baik energi spiritual, entah itu secara energi ataupun secara fisik, kekuatan, dengan abilities to attract. Jadi ya harus ada tanggung jawabnya untuk bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Visualisasi sukses, ini bagus. Apapun yang kamu lakukan ini akan berhasil dengan baik ya, dalam situasi apapun, asalkan kamu awali dengan memaafkan dan gunakan kekuatan kamu, kepintaran kamu dengan tujuan yang baik, dan tanggung jawabkan apa yang sudah kamu lakukan, hasilnya untuk kebaikan, agar kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Di sini kamu harus benar-benar belajar tegar, belajar kuat ya, dengan hal-hal yang terjadi dalam hidup kamu agar mendapati positif hasilnya. Oke? So kita clear yourself, bersihkan dirimu. Ya, kamu harus menyadari membersihkan diri itu penting, terutama dalam hal-hal spiritual. Aku kan coba tuh pakai kartu gede. Udah lama ya guys kita nggak pakai kartu gede lo guys. Lumayan ya. Ini kartu nih asli dari luar ya. Aku belinya. Kalau yang kecil-kecil itu dari luar juga sih, cuman dia kopiannya. Sebenarnya sama aja sih. Yang penting diisi ya. Kalau diisi itu lebih enak, karena kan ini narik energi ya, gaib energi. Energi itu kan gaib, tidak terlihat ya, tapi dirasa. Jadi bagusnya kartu tuh diisi dengan spiritual yang benar-benar dititiskan sebagai apa sih ya, kok dibilangnya cenayang ya. Ada titisan gitu. Wow, support. Kita lihat. Have fun. Wait guys. And support. Kartunya orange. Bagus. Okay. Have fun. Stop. When was the last time you have fun? When was the last time you took a chance and did something silly? Something totally unlike you, something just for the enjoy of it, is long overdue. For you to let go of your analytical
mind and give yourself and your soul permission to have fun. Bahagiakan dirimu dengan cara memaafkan orang-orang yang telah menyakitimu. Ya, kesel sih boleh, tapi jangan dendam ya. Dan kamu pikirkan cara memaafkan kesalahan ataupun kejadian di masa lalu agar mendapatkan kedamaian. Ya. Dan di sini ada support. People come into your life for many different reasons. Some you learn from them and then they move on, while others return often because you need to learn more from those individuals. Other remains beside you throughout your entire life. Vulnerability, this confrontation of that you are seeking to treat into the unknown, unfamiliar territory, where decisions are based more on intuition than rationality. Oke, buat yang nanya, kenapa nggak bahasa Indonesia aja, guys? Tarot itu dari luar ya, bukan dari Indo. Ya, tarot itu dari luar. Dari mana? Dari Babilonia. Babilonia di mana? Ada di Irak dan juga ada di Jerman. Bukan Babilonianya di Jerman, tapi untuk masalah falak-falak itu ada di daerah Rusia, Jerman, daerah sana, ya. Dan di daerah Mesir itu banyak. Oke. Support. Oke, di sini efeknya itu kita harus bahagiakan diri kita dengan cara awali memaafkan segala apapun yang terjadi di masa lalu agar mendapati kedamaian. Dan gunakan dengan baik. Hadiah yang diberikan Tuhan itu adalah support kamu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Hasil yang lebih positif. Tapi kamu harus perhatikan kebahagiaan kamu juga. Ya, jadi jangan terlalu mikirkan orang lain terus kamu lupa doa buat dirimu sendiri, lupa bahagiakan dirimu sendiri, ya. Ingat, energi kamu itu terbatas, terutama yang memiliki spiritual, ya, terbatas karena kita manusia, guys, ya, bukan malaikat, bukannya nabi yang diberikan sangat luar biasa. Oke, jadi gunakan dengan baik hasil dari perjalanan spiritual kamu. Rezekinya gunakan dengan baik juga karena ada pertanggungjawabannya. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku. Lucky Tarot MS and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.